Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini saya akan menyampaikan satu teori yang mungkin sebagai sebuah hasil dari penelitian-penelitian yang saya lakukan. Saya menyebutnya super extended trans, ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah merupakan level tertinggi dari pelevelan dalam proses kognitif seseorang dalam belajar matematika. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah roadmap dari penelitian saya, ya, mulai dari tahun 2001 tentang struktur representasi pengetahuan eh, mahasiswa maupun siswa dalam mempelajari Dereta hingga sampai kemudian di tahun 2007, 2008, kemudian 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2025 dan seterusnya. Ini akan berlanjut terus. Dan saat sekarang ini sedang saya kembangkan tentang bagaimana model pembelajaran yang membumi di bumi Raplesia, termasuk pembelajaran berbasis ethnomathematics. Kemudian juga saya mengembangkan teori tentang proses kognitif berkaitan dengan proses yang ada dalam sistem pemrosesan informasi seseorang, ya. Sahabat-sahabat sekalian, silahkan nanti ikuti terus bagaimana perkembangan teori yang saya tulis melalui beberapa tulisan yang saya publish di beberapa jurnal, baik jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional. Silahkan dibuka dengan membuka nama saya, Widada Wahyu, mulai dari tahun-tahun 2001 sampai tahun 2020, insya Allah ada di open access, ya, bisa diakses secara terbuka. Sahabat-sahabat sekalian, membangun memori dalam otak atau dalam sistem pemrosesan informasi itu dimulai dari biasanya initial stimulus, ya, adanya initial stimulus, maka biasanya manusia kemudian melalui sensory register, kemudian short term memory, kemudian dari sana akan mencoba untuk memanggil, meretrieve skim-skim yang ada dalam sistem pemrosesan informasi di long term memorinya. Anggap ini adalah skema yang pertama, ini berupa neuron yang ada di dalam otak kita, ya, maka kemudian akan terjadi firing atau pengapian, dan ketika memang dibutuhkan neuron yang lain untuk memproses, maka akan dipanggil neuron yang kedua. Kemudian ini akan terjadi interkoneksitas, akan terjadi firing, dan itu akan sangat kuat kaitan antara dua neuron itu. Akan terjadi semacam visually motivated sequence, ya. Kemudian sangat mungkin dibutuhkan neuron yang ketiga dan di firing neuron yang ketiga itu di firing juga dengan neuron yang kedua, maka 1, 2, 3 neuron ini akan menjadi satu, sangat mungkin menjadi skema baru, ya. Dan ini biasanya kalau udah seperti ini bentuknya adalah bentuk adaptasi, ya. Karena menurut Piaget kan ada 3 hal, ya. Ada asimilasi, ada adaptasi, dan ada ekuilibrasi, ya. Tapi kadang-kadang ketika kita memang sangat sulit untuk menemukan previous knowledge kita akan terjadi disequilibrasi. Dan ketika kita proses dengan baik, maka akan terjadi reekuilibrasi dan akan menjadi sebuah adaptasi, meningkat level intelektual kita. Sahabat-sahabat sekalian, di tahun 2001 maka saya mengambil dari teorinya Piaget Garcia, dan teori Piaget Garcia ini kemudian saya kembangkan di dalam sebuah struktur representasi pengetahuan atau skim mahasiswa tentang grafik fungsi dan dereta hingga. Ini di tahun 2001, yang ini dipublish di sebuah jurnal yang ada di Yogyakarta, ya. Ada 3 level, intra-level, interlevel, dan trans-level. Ini tentu sifatnya adalah hierarkis dan fungsional, ya. Itu adalah sifat dari triad level ini. Di tahun 2002 ada interaksi skema double triad, dan ini tentu sulit sekali untuk kita menyatakan mana level yang
urutan dari level itu sehingga tidak ada hierarkinya dan fungsionalnya. Namun kemudian diperbaiki di tahun 2003. Ini menjadi sebuah penelitian fenomenal bagi diri saya karena ini mewakili kemampuan saya untuk menyusun sebuah tulisan berupa disertasi tentang interaksi skema model baru tahun 2003. Ya, interaksi skema model baru ini tentu mendapatkan satu novelty baru, yaitu di level semi inter dan semi trans, yaitu level 1 min dan 2 min itu ya. Ini saya kembangkan dengan mendasarkan pada satu teorinya Piaget Garcia dan kemudian teorinya penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Davinsky dan kawan-kawan ya. Nah, inilah level interaksi skema model baru yang saya peroleh di tahun 2003. Kemudian di tahun 2004 saya mencoba untuk membuat jaringan perkembangan skema triad ya. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang baru, bahwa level 0 itu level intertrans adalah dari Piaget Garcia, tapi kemudian saya coba jaringan perkembangan skemanya menjadi seperti yang ada ini. A itu action, P processes, O itu object, dan itu adalah seperti yang saya katakan, S0 itu adalah skema awal dan S itu adalah skema yang matang dari secara utuh ya. Nah, ini yang terjadi di dalam sistem pemrosesan informasi di otak kita. Ada 3 level secara baik itu terpisah maupun secara interkoneksitas antar objek-objek itu. Nah, di tahun 2005 saya menemukan 2 level baru yang saya sebut sebagai semi inter dan semi trans sebagai langkah awal dari perbaikan triad. Nah, pelevelan tersebut bersifat hierarkis dan fungsional sebagaimana awalnya dari teori yang ditemukan oleh Piaget Garcia, yaitu level triad di intertrans ya. Nah, 2 level baru ini memiliki sifat hierarkis dan fungsional ya. Meskipun ini saya peroleh bagi mahasiswa yang ketika itu belajar tentang teori graf. Nah, ini yang disebut dengan teori substantif ya. Sahabat sekalian, kemudian pengembangan teori selanjutnya di tahun 2006 ini saya peroleh menjadi jaringan perkembangan skema yang cukup lengkap. Ya, ini novelty-nya ada di warna hijau itu ya, level 1 dan level 3. Ya, ini sahabat-sahabat sekalian ya. Ini nanti silakan dibaca di dalam artikel saya secara lengkap ya. Kemudian di tahun 2009 saya peroleh untuk siswa yang belajar analisis real ya tentang level triad plus ya. Ini ada satu lagi yang saya peroleh, yaitu pra-intra atau yang disebut dengan pra-level 0 ya. Ini secara terpisah ya, action, proses, objek. Bahkan mereka hanya action tanpa sampai pada prosesis ya. Jadi mereka mungkin mahasiswa hanya membaca dan mencoret-coret yang tidak ada kaitan sama sekali dengan solusi dari soal atau masalah yang diberikan. Di tahun 2010 saya peroleh level 5, yaitu level extended trans. Sehingga level extended trans ini adalah siswa atau mahasiswa mampu menyusun berdasarkan skema-skema yang ada secara lebih luas ya. Jadi bisa mereka dapatkan dari berbagai teori di luar teori yang ada ya, dan dia bisa mengembangkan menjadi sebuah teori baru. Nah, inilah seseorang yang mampu mendapatkan novelty atau mendapatkan sesuatu yang sifatnya state of the art, itu biasanya adalah yang anak-anak extended trans ini mudah sekali mendapatkan itu yang S1, S2, S3 yang ada di luar itu sampai SN ya. Itu skim-skim yang matang yang kemudian dia rekrut untuk menjadi sesuatu yang matang yang baru ya. Ini
Nah, di tahun 2019 sahabat sekalian, selain yang itu, selain, extended trans, maka saya sebut sebagai level 0, yaitu super extended trans. Mengapa? Karena ternyata, manusia di tahun 2019 dan 2020, mulai 2018 dan seterusnya, ini sudah memang, super smart society, jadi masyarakat super smart. Maka ternyata, siswa yang belajar matematik yang, telah extended trans dan, mampu, membaca, big data, kemudian, menggunakan artificial intelligence, Internet of Things, kemudian, virtual reality, augmented reality, kemudian, digital twins, kemudian blockchain. Ini, sudah menjadi, manusia yang super ya, super smart. Dan ini saya sebut dalam level saya sebut sebagai super extended trans. Inilah yang nantinya diharapkan akan memiliki kecakapan hidup di abad 21 yang sungguh luar biasa. Ya, maka dari itu, siswa atau mahasiswa yang, memiliki karakter seperti ini adalah, siswa maupun mahasiswa yang, mampu untuk hidup, secara, luar biasa ya, karena super extended trans di abad 2000, di abad 21. Nah, orang-orang tersebut, memiliki kecakapan abad 21, di antaranya adalah critical and problem solving skill, collaboration, skills, communication skill, creativity and innovation skill, ya. Atau sering, juga, 4CS ya, creative, skills, communicative skill, collaborative skill, and critical thinking skill. Nah ini, mudah-mudahan kita semuanya mampu sampai tahap yang, super extended trans ya, ini sungguh luar biasa, ya. Nah, saya mengharapkan kepada para peneliti untuk bisa, mengkritisi, mengembangkan, dan, menghasilkan teori-teori baru, berkaitan dengan hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian, selamat dan sukses sahabat super cerdas. Yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian tonton terus ya, channel yang sudah saya buat ini, agar kita semuanya bisa sama-sama mengembangkan, khasanah keilmuan dan bermanfaat bagi, masyarakat, bangsa dan negara serta agama, sehingga, kita bisa menjadikan masyarakat Indonesia dan dunia ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.